Saya dulu ada cerita, Pak, di dekat rumah orang tua saya dulu itu ya. Sore-sore ada orang kesurupan. Kesurupan dia. Katanya orang kesurupan itu kemasukan setan gitu ya. Saya tidak sependapat. Setan nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Kesurupan itu orang yang kemasukan pengaruh setan. Bisikannya yuwaswisu itu menggoncangkan jiwa dia gitu, sehingga jadi terpararuguh gitu jiwanya, itu saja. Jadi sebenarnya caranya adalah mengatasinya itu dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran agar setan itu lari, berhenti membisiki dia. Itu belum tentu menyelesaikan. Kalau dia sendiri masih sudah terpengaruh, maka bagusnya yang kesurupan itu juga dibimbing supaya dia juga ikut membaca gitu. Lagi kesurupan itu saya datang, hadir itu. Saya dengar ada orang kesurupan, karena tetangga orang tua saya itu, sore-sore itu. Saya datang, anak SMA, perempuan. Ya, masih pakaian seragam itu. Jadi dia diambil oleh tetangga saya itu karena khawatir mungkin bisa meninggal gitu, karena dia membenturkan kepalanya ke pagar rumah tangga orang gitu. Sampai berdarah-darah gitu ya. Sambil dia menyebut nama seorang laki-laki yang mungkin dia sedang mencintai seseorang, lalu mungkin ada masalah gitu sampai dia dan setan masuk kan itu. Dan di badannya itu penuh dengan tulisan nama si laki-laki itu gitu. Gitu ya. Jadi waktu saya datang rupanya sudah ada orang di situ. Datang orang itu kemudian baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Malah yang kesurupan itu kemudian nyeletuk. Saya ge apal cenah. Eta pan ayat kursi nu dibaca jeung didinya masaralah dibaca kata yang kesurupan itu. Wah cenah ieu teu mempan setanna teu mempan ku ayat kursi. Baca Yasin cenah, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Seserian dia tanu kesurupan. Geus lah capek-capek cenah maca Yasin panjang teh cenah. Jadi enggak ada gunanya. Padahal kata Rasulullah SAW, sebut nama Allah, setan akan lari terbirit-birit, bagaikan seekor lalat yang kena air tidak berdaya. Ibu, bapak kalau melihat yang namanya lalat, seenaknya ngajago gitu, untuk dia hibur kemana, semaunya dia aja gitu ya. Tapi begitu kita seblok dia pakai air, kena gitu kan, kuncup kan dia, nggak bisa terbang cicing gitu kan, kalau kena air. Maka begitu iblis itu kita sebut setan itu nama Allah, dia nggak berdaya seperti seekor lalat yang kena air gitu. Itu tafsir Rasulullah dalam hadis. Tinggal nyebut nama Allah. Nah, ya lain nama Allah lagi, ayat kursi nu dibaca nggak disering-seringkan. Yang salah bukan ayat kursinya, yang salah bukan surat Yasinnya, yang salah itu yang membacanya nggak punya wibawa di depan setan. Dan setan lagi apal atuh saha nu macana. Merencek setan teu cigar saya nu teu apal we didinya. Saya teu salat didinya teu salat, saya maksiat didinya ge sarua maksiat. Cik atulah sesama setan mah jangan saling mengganggu gitu. Jadi sangat percuma saja, sangat tidak ada gunanya. Auzubillah minasyaitonirrajim itu diucapkan kalau orang itu memang bukan orang yang patut untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya kalau begitu, kita harus menjadi orang yang dilindungi oleh Allah. Begitu Allah melindungi kita, aman, sudah selesai semua. Iblis gak akan bisa macam apa-apa lagi. Nah masalahnya, bagaimana supaya kita itu dilindungi oleh Allah? Kita harus dicintai oleh Allah. Ya kan gitu? Begitu ibu mencintai anak, kan ibu akan melindungi anak mati-matian. Tapi kalau kita membenci seseorang, boro-boro yang melindunginya. Kan? Kita harus dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya kita untuk dicintai Allah? Kita harus berjuang mati-matian untuk bisa hidup di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan ucapan auzubillahi minasyaitonirrajim, kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Godaan harus kita hadapi,
dengan perjuangan kita dan selalu kita mohon perlindungan. Insya Allah Allah akan melindungi kita kalau kita memang sudah menjadi manusia yang selayaknya untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selesai dalam 2 kali pertemuan ini kita membahas tafsir ta'awuz ya. Ini, kalau disediakan minum ya saya bisa ya minum gitu. Tapi adik kudu bari ngadahar gitu, ceramah kan susah. Tapi bagaimanapun nuhun gitu. Nuhun sudah dikasih tapi jangan maltiasa bari tuang gitu terus ceramah. Gitu. Kalau ibu-ibu silahkan sambil makan Bu ya. Kalau ada yang bisa dimakan. Kalau enggak ini adek nih. Adek mungkin mau makan? Siapa? Oh ada. Ya enggak nuhun. Baik, saya kira itu Bu ya. Jadi kita selesai tafsir ta'awuz. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tafsir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu apa artinya? Insyaallah dalam satu pertemuan kita akan bahas itu. Baru kemudian pertemuan berikutnya kita mulai masuk alhamdulillahirabbil alamin. Apa arti alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ini Al-Fatihah itu induk Al-Quran ya, yang 17 kali minimal 17 kali kita baca dalam sehari. Dan itu merupakan pedoman hidup kita yang mudah-mudahan bisa kita fahami dan kita hayati dengan sebaik-baiknya. Bersabarlah kalau kita membahas tafsir, ya memang harus seperti itu. Ya kalau hanya sekedar menyampaikan terjemahan ya cepat, tapi tentu kita nggak dapat bagian dari apa yang harusnya dikonsep dalam hidup kita. Sementara itu dulu, silakan kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan. Ada yang akan banyak.